Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang mantan mafia bak 48. Ella rindu bunda. Dasar wanita bodoh, untuk apa kau datang kembali ke sini? Edgar dengan wajah tengilnya menatap Epi dan kira ia yang berada di rumahnya. Sayang, aku rindu, ucap Kirania dengan manja. Berjalan dengan meliuk lakukan badannya, dengan tujuan memancing birahi Edgar. Kirania datang dengan reseksi di atas lutut, tanpa lengan sehingga terlihat jelas gundukannya, menyembul malu-malu. Ia bergelayut manja di tubuh Edgar. Mencoba terus memancingnya dan kiraan ia yakin jika Edgar masih mencintainya. Dan ia pastikan jika pria yang tak kalah, tampan dengan Erik ini tak bisa menolaknya. Ia tahu yang ada di otak Edgar hanyalah selakangan, dan Kirania juga butuh itu. Tahu-tahu Kirania, saya sudah tidak ada urusan apapun dengan kamu. Jadi pergilah, jangan menyentuhku. Berteriak Edgar muak. Oh, ayolah sayang, aku yakin kamu pasti butuh ini kan? Ucap Kirania semakin mengikis jarak hingga menjilat beberapa bagian sensitif badan Edgar. Sentuhan-sentuhan yang diberikan Kirania membuatnya tak bisa menahan hasratnya. Bagaimana jika kucing diberi makan ikan, notaben adalah makanan favoritnya, tak akan bisa menolak. Kirania tersenyum puas atas hasilnya. Malam panjang mereka lalui bersama bertukar peluh di atas ranjang milik Edgar. Kirania tak peduli, yang ia butuhkan hanyalah seks. Sementara di dalam kamar hotel milik Ellie, hanya dirinya yang belum memejamkan kedua matanya. Entahlah, padahal seharian ini kegiatannya begitu banyak, tetapi tak merasa lelah sedikit pun. Berulang kali menghubungi kekasihnya namun tak ada jawaban. Udah tidur kali ya? Gumamnya lalu menaruh ponselnya kembali. Ia melepas kontak lensa matanya. Ditatapnya mata biru safir ini, ia tersenyum getir melihatnya. Entah sampai kapan Elle harus terus bersembunyi dari orang-orang itu. Hingga saat ini Elle masih belum mendapatkan bukti apapun. Dan terakhir mereka muncul itu 1 bulan yang lalu saat teror mobil Elle itu dan hilang sudah. Satu-satunya bukti juga dilenyapkan oleh mereka. Dererte, pasti Erik, gumamnya lalu meriah ponsel itu. Selamat atas jabatan barumu sayang, ucap Bunda Elle di seberang sana. Ternyata yang menghubunginya adalah Natalia sang bunda. Kamu hebat sayang, bunda bangga sama kamu. Elle tersenyum bahagia, tak sadar bening kristal itu membasahi wajahnya. Rasa rindu yang tak terlakan, padahal baru 1 bulan mereka berpisah. Elle mengangguk, hendak bersuara, namun rasanya begitu sulit. Tenggorokannya terasa tercekat. Melihat wajah ayu sang bunda semakin bertambah hari, namun tak melunturkan kecantikannya. Kok sedih? Senyum dong. Masa setiap bunda video call selalu nangis? Elle menggeleng menghapus air matanya, lalu tersenyum. Elle kangen, ucap Elle dengan suara seraknya. Natalia di seberang sana tersenyum, hatinya terasa sangat sakit, seperti tertusuk oleh ribuan belati. Di dunia ini, tak ada seorang ibu yang mau berpisah dengan anaknya, tapi ini semua demi kebaikan bersama. Mereka tidak bisa membayangkan jika keduanya hidup bersama akan terjadi apa lagi. Elle dan Natalia belum siap untuk kehilangan salah satunya. Sudah cukup kehilangan kakak Alec dan sang ayah. Kita pasti bisa melewati ini semua sayang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sampai pada waktunya tiba, kita harus bersabar sedikit lagi. Jawab Bunda Natalia. Di sana, sayang, di mana? Seperti bukan di apartemen. Tuh, tanya Bunda, baru menyadarinya. Elle sedang berada di hotel pemilik rumah sakit ini, Bun. Bersama mereka berdua juga. Elle membalikan kamera belakang ponselnya, melihatkan 2 sahabatnya yang tengah tertidur pulas dengan berbagai macam gaya. Oh, milik kekasihmu itu ya? Goda sang bunda. Apaan sih, Bun? Kenapa bahasanya ke sana sih? Dijawab Elle malu-malu kucing. Karena sampai saat ini Elle
tak pernah membahas apapun tentang Enrico kepada bundanya. Sekali-kali kenalin sama bunda, Natalia semakin menggoda sang anak. Hal itu berhasil membuat Elle lupa dengan kesedihannya. Bunda juga udah tahu dia, ngapain minta dikenalin? Tapi beda dong sayang, walau seluruh dunia tahu dia itu Enrico tetapi bunda belum menganunya sebagai calon mantu bunda. Natalia semakin terkekeh. Apa sih? Mikirnya sampai jauh banget, belum tentu jodoh. Elle belum mikir sampai ke situ. Ngobrolan mereka mengalir begitu saja, hingga 1 jam lamanya, Elle menoleh melihat jam dinding, sudah di angka 2 dini hari. Hatinya sedikit menghangat, moodnya menjadi semakin baik. Namun Elle tak kunjung memejamkan kedua bola matanya. Ia berjalan membuka tirai gorden kamar hotelnya. Di seberang sana, terdapat cafe yang masih buka, dan cukup ramai di sana. Mungkin 1 gelas wine atau kopi bisa membuatnya tertidur. Segera ia memakai kontak lensanya kembali lalu mengenakan hoodie berwarna hitam oversize dan celana pendeknya. Tak lupa ia memakai sandal hotel milik kekasihnya ini. Klik Elle keluar dari kamar hotel, namun baru beberapa langkah kedua bola matanya menyipit. Melihat sesuatu di depan sana, ia bahkan mengedipkan pelan hazel matanya untuk memastikan apa yang ia lihat di depan. Elle melihat 1 orang wanita dengan pakaian yang cukup seksi keluar dari kamar hotel kekasihnya. Nggak salah lagi, itu wanita keluar dari kamar hotel Eric. Kurang ajar. Elle mempercepat langkahnya menghampiri wanita dengan pakaian ketat berwarna merah menyala ini. Tunggu. Suara Elle menggema di lorong yang cukup sepi ini membuat wanita itu menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah Ale. Apa yang Anda lakukan di dalam kamar itu? Tanya Elle dengan wajah datarnya, namun mampu membuat wanita di depannya ini terasa terpesona terlebih dengan tatapan mata tajam Ale. Apa alasan saya untuk menjawab pertanyaan Anda, Nona? Dan kau sebaiknya masuk ke dalam kamarmu, takut orang tuamu mencari. Anak gadisnya menghilang tengah malam seperti ini. Jawab wanita itu menatap remeh Elle, walau ada sedikit rasa takutnya, hingga membuat Elle mendelik menatapnya tajam. Ceka, kau mengataiku bocil hah? Kurang ajar, tinggal kau jawab pertanyaanku brengsek. Elle menggertakkan giginya merasa terpancing emosi. Perempuan itu bersandar di dinding, tembok, lalu menyilangkan kedua tangannya di bawah adanya yang cukup besar. Bocil. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita jika berada di dalam kamar seorang pria? Saya rasa otak, kamu belum sampai ke situ. Jelas wanita itu dengan terkekeh. Kedua tangan Elle mengepal erat, nafasnya memburu. Rahangnya mengetahui hingga tercetak jelas urat-uratnya, langkahnya mendekat ke arah wanita itu dan tangan lentiknya tanpa diduga mencengkram rahang wanita itu. Apa yang kau lakukan di dalam Katakan dengan jelas. Teriak Elle tepat di depan wajahnya, semakin mengeratkan cekalannya hingga membuat wanita itu merintih kesakitan dan meneteskan air matanya. Rupanya ia telah salah menganggap remeh Elle. Saya hanya dibayar untuk melayani beberapa pria di dalam. Jawabnya dengan terbata-bata. Mendengar jawaban itu, semakin membuat amarah Elle membara. Jantungnya memompam lebih cepat. Bayangan ketika Eric dan perempuan ini bercumbu memenuhi otaknya hingga tak sadar. Cengkraman Elle semakin keras membuat wanita itu seolah kehilangan nafasnya. Kurang ajar. Brengsek lo Eric. Umpatnya pelan, ke Nona B, bisa tolong lepaskan? Pintanya dengan nafas yang tersendat-sendat, buruk. Riley melepas kasar wanita itu, hingga dirinya tersungkur. Kau tahu wanita jalang? Kau sudah membuat kesalahan besar malam ini? Ucap Elle dingin, menatap tajam wanita itu hingga membuatnya berangsur mundur ketakutan. Wanita itu menggalang, bukan saya yang menjadi otak ini, semua Nona. Saya hanya disuruh untuk menemani rekan saya. Elle mengangkat sebelah alisnya, pada berapa wanita yang berada di dalam, dan kenapa kau justru keluar terlebih dahulu? Temanmu belum selesai bukan?
Ada 3 termasuk saya Nona. Saya disuruh pergi karena tidak diinginkan oleh pria di dalam. Jawabnya dengan jujur. Zelle lagi-lagi terkekeh. Kali ini Anda beruntung bisa lepas dari saya. Tak kau segeralah pergi dari hadapan saya.